gereja sekarang di masuk Adriana Bawali tok ya. Tetapi pindah-pindah. Ini saking pentingnya ngalap barok. Karena apa? Tidak kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kita akan diberi 4 pusaka utawi 4 perkara oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini otomatis kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad, kita pasti akan meniru kepada orang yang kita cintai. Kayak mulai kali dengan sama cinta kepada Nabi Muhammad, otomatis kita akan meniru akhlaknya Rasulullah SAW. Tidak mungkin kalau kita jatuh cinta kepada Rasulullah, kita tidak mungkin melakukan satu perilaku ataupun satu akhlak yang malah justru menjauhi kita kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Justru kalau kita semakin cinta kepada Rasulullah, maka Allah Ta'ala akan memberikan bentuk hidayah 4 perkara. Sehingga dari Nabi Muhammad SAW punya pusaka yang mana pusakanya itu termasuk hanya diberikan kepada yang memang cinta kepada Rasulullah dan memang dirinya itu pilihan dari Allah. Apa yang pertama? Ini pokok tiang niku lau seneng melampaui perkara taubat. Lu taubat ini angel atau gampang? Angel. Angel. Tidak semua manusia mau bertobat. Padahal manusia itu belum tahu akhirnya husnul khotimah atau su'ul khotimah. Kamu sih tahu. Coba panjenengan semerap ya pulau kali panjenengan seminggu kas bakalan mati husnul khotimah. Kamu gak usah ngaji kamu. Ya, gak usah sembahyang sampah. Berhubung karo kapan mati ini? Ya opo mati ini? Tepak opo mati ini? Maka caranya kita menyikapi bagaimana harus melawan maksiat. Ojo-ojoan karo maksiat. Sing iso gak koncoan karo maksiat, inggih punika tiyang ingkang purun seneng taubat. Ya, dan ini akan kita dapatkan kalau kita mencontoh yang mana wajib kita contoh, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sebab perkara taubat ini yang sesuatu perkara dicintai oleh Allah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Ta'ala senang dumateng tiang-tiang sing purun taubat. Cuman dengan kali dulu ojo madhep teng kelas taubat tok. Ya bener. Hanya sekedar ya Allah getun karo dosa. Api. Cuman sik turun terlalu api. Nggih, ojo mek getun tok. Ayo yuk apa caranya kita ini menambahi kelas taubat kita untuk inabah. Nek wis getun karo dosa, ayo ojo lama-lama karo maksiat. Lah iso, ayo kula kali panjenengan nglakoni amal saleh. Ya. Kalau hanya sekedar menyesal, yakin kula pasti baleni maneh. Ya bener. Pasti baleni maneh. Saking yang bukan penjara niku kula yakin. Ya, tepat teng jero penjara niku kaya aneh, menyesal kaya aneh, leren kaya aneh gak nglakoni maneh. Tetapi harus ada inabah. Tambahi tobat kula kali panjenengan itu dengan bentuk inabah. Apa itu inabah? Sering balik dumateng Allah Subhanahu wa taala. Fafirru ilallah. Ya, sing awalnya gak tahu balik, ayo kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bagaimana? Dengan cara man amila shalihan, ya, dengan cara kita mengerjakan amal-amal saleh. Siapapun yang melaksanakan amal saleh akan mendapatkan buahnya taubat fahuwa mukmin. Inggih punika napa mukmin niku akan mendapatkan keimanan. Gitu betul. Kalau kita sudah mendapatkan keimanan, maka Rasulullah menjamin falanuhyiyannakum thayyibah. Kehidupan kita ini akan menjadi
kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang diridhoi oleh Allah, sebab kita mempunyai iman karena kita ini mau bertobat dan mau kembali kepada Allah dengan mengerjakan amal-amal saleh yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lek wis iso tobat, lek wis iso mengerjakan amal-amal saleh, maka kita akan harus naik lagi. Napa niku aubah? Aubah niku napa? Inggih punika wong sing wis apik tapi boten rasa apik, wong wis saleh tapi boten rasa saleh. Kalau kita bisa seperti itu, nggih, maka kula kali panjenengan akan diberikan pusaka yang kedua, yaitu taat. Dari kita bisa menjauhi maksiat karena kita taubatnya kembali selalu ingat kepada Allah sehingga kita mengerjakan amal soleh. Dari amal soleh itu kita mempunyai iman, yang mana iman itu ialah tandanya orang yang mempunyai rasa malu kepada Allah. Maka taubatnya itu menjadi taubatan nasuhah, yang mana dirinya tidak merasa lebih baik. Jadi wong apik niku inggih punika napa? Inggih punika wong sing ngrasa dosane gede senajan gak duwe dosa, tidak menyepelekan dosa yang kecil dan tidak bangga bila bisa mengerjakan amaliyah yang besar. Dari kita bisa melaksanakan taubat seperti itu, taubatan nasuhah, senang balik kepada Allah, dan tidak merasa orang hebat meskipun dirinya bisa mengerjakan amaliyah yang hebat, maka kita akan bisa mengerjakan taat, ya, yang mana taatnya itu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata uang model taat tapi boten karena Allah kasihan, dan ini sangat rugi. Kalau kita taatnya na'udzubillah min dzalik bukan karena Allah, maka ibadah kita besok akan datang di hari kiamat itu bagaikan yang memegang sebuah amalan sebesar gunung, akan tetapi menjadi debu yang bertebaran, tidak ada gunanya karena taatnya itu bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallallahu alaihi. Karena Allah itu apa? Meskipun diuji, dirinya tetap istiqamah. Meskipun mendapatkan kenikmatan, dirinya tetap tidak berubah ketaatannya. Karena ada tujuannya kepada Allah. Maka Allah Ta'ala akan memberikan pertolongan dengan kita bisa menjalani hidup ini dengan kehidupan yang diridhai oleh Allah, yaitu hidupnya orang-orang yang mendapatkan nikmat, orang-orang yang telah berhasil menempuh jalan yang lurus. Itu dikarenakan apa? Dikarenakan ketaatannya kepada Allah dan hanya dicurahkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga bisa menikmati utawi saged nglakoni sing jenenge istiqomah karena taatnya kepada Allah. Dan kalau sudah taatnya kepada Allah, orangnya itu akan merasa dirinya itu melihat Allah. Meskipun tidak melihat, tapi dirinya itu mempunyai keyakinan dirinya itu melihat oleh Allah, dan dia mempunyai keyakinan dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang taat karena Allah itu tidak hanya baik di hadapan manusia, ketika di hadapannya Allah waktu sendirian, dirinya itu juga takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita taat kepada Allah, kita akan mempunyai rasa khauf, yaitu rasa takut kepada Allah. Khaufnya orang awam minimal khaufnya orang awam niku napa? Inggih punika kudu luwih apik, kudu ana peningkatan hari ini daripada hari kemarin tok. Ya. Dino sak mangke niku kudu luwih apik daripada hari kemarin. Kalau bisa hari besok harus lebih bagus daripada hari ini, dan itu hanya bisa dilaksanakan
kalau orang ini taatnya ya itu hanyalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau kita ini taatnya kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan memberikan suatu hadiah yang mana hadiah ini hanyalah dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Tentu sabar, innallaha ma'as-sabirin. Orang yang dunia lek gak ono kesabaran kalah. Karena apa? Di dunia ini kita harus sabar menghadapi maksiat. Masya Allah, maksiat itu semakin anyar. Ya betul. Nggih. Sabien mau iku gak ono hotel. Sakmene mau iku ono hotel ya betul. Ya. Biyen niku nggih HP niku gak ono Google, gak ono YouTube, gak ono. Ya betul. TikTok gak ono, Twitter, Facebook gak ono. Ya betul. Lu boleh gak sabar-sabar, ya kena sindrom maksiat. Di maksiat itu tambah suwe dunia, maksiat tambah anyar. Gak ono biyen arek jilbaban mani joget, ya betul. Lu sama iki lho. Ya ternyata kalau buka TikTok, memang ini baru kalau hapus kan, diketahuan, ya. Tadi kok masya Allah, belalah kok, nopo niku dal kula, nopo niku gawe TikTok 5 menit itu loh, ono si fulan ini ustazah, ya Allah, apa Quran dari joget, ya Allah ya. Karena apa? Tidak sabar, tidak mempunyai kesabaran, yang mana maksiat itu memang diliputi oleh syahwat, diliputi oleh kesenangan. Ya, sehingga apa? Kalau dirinya tidak mempunyai kesabaran, maka dia akan terjerumus dengan kemaksiatan yang semakin lesat. Alhamdulillah min. Kalau kita tidak mempunyai kesabaran, maka kita tidak akan berhasil sabar di dalam apa? Di dalam melaksanakan perintahnya Allah. Perintahnya Allah, masya Allah banyak. Dan perintahnya Allah ini memang untuk orang beriman, ya. Dan bukan untuk orang Islam. Lek orang iman pasti Islam, lek orang Islam belum tentu iman. Kalau kita ini mempunyai kesabaran, yang mana kesabaran ini kita pergunakan untuk sabar menjalani perintahnya Allah, maka kita akan menjalani perintah Allah itu memang hanya karena Allah. Ya, kalau kita menjalani perintahnya karena Allah, ya, perintahnya Allah kita lakukan ini memang hanya benar-benar mengharapkan ridhonya Allah, maka situasi, kondisi apapun tidak akan merubah dirinya untuk tetap istiqomah melaksanakan perintahnya Allah. Dan kalau kita mempunyai kesabaran seperti ini, maka Allah Ta'ala akan selalu bersama kita. Allah Ta'ala akan selalu menolong orang-orang yang sabar. Kemarin kita diingatkan di bulan Rajab ada peristiwa Isra wal Mi'raj yang mana terjadi di 27 bulan Rajab. Itu ternyata Allah Ta'ala melakukan undangan kepada Nabi Muhammad untuk melaksanakan perintah Isra wal Mi'raj yang sangat luar biasa. Dikarenakan apa? Dikarenakan Allah Ta'ala bangga dengan kesabaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di balik Isra wal Mi'raj itu karena apa? Karena Allah Ta'ala bangga dengan kesabaran Nabi, yang mana Nabi waktu itu menghadapi ujian bertubi-tubi sampai disebut pada ujian tersebut yaitu tahun Amul Husni, tahun kesedihan. Dan Allah Ta'ala juga memberikan pesan kepada kita, inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Di setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan. Itu gak sabar-sabar, gak kiro paten, gak duwe kesabaran menghadapi maksiat. Kalau tidak mempunyai kesabaran untuk mentaati perintahnya Allah,
Ya, maka orang ini tidak akan telaten. Gusti Allah, Gusti Allah, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Pengloro sampai saking nopo, saking semerape Allah Taala niki wau menungso niki wau gampang gak percaya sampai dibaleni ping kali Gusti Allah. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Ya, soalnya nopo, lek wong gak sabar dikei kesulitan, akhirnya nanggung dukun, wong bareng sewu botone tadi dukun iki. Ya, alhamdulillah. Lek wong gak sabar dikei kesulitan bunuh diri, ya betul. Soalnya nopo tidak mempunyai kesabaran, maka Allah Taala tidak akan memberikan hidayah. Kesabaran ini muncul karena dia mempunyai ketaatan, dan di mana ketaatannya itu hanyalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usaha sing terakhir diparingaken dumateng tiyang sing seneng cinta mahabbah dumateng Rasulullah, inggih punika tiyang menika gampang matur nuwun. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Sapa sing gak iso matur suwun nang manungsa, tiyang niku pasti gak kira iso matur suwun dumateng Gusti Allah. Hidup kita ini tidak terlepas dari semua bantuannya Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad membantu kita dengan perjuangannya, diteruskan oleh para alim ulamanya. Ya, sampai samangke. Kalau tidak ada para alim ulama, tidak ada penerus perjuangannya Rasulullah, mungkin negara kita Indonesia ini menjadi negara sing berantakan, negara sing gak kenal Islam. Karena apa? Negara kita dulu itu belum kenal Islam, tidak tahu syahadat, tidak tahu sholat, tidak tahu Al-Quran, tidak tahu zakat. Ya, boten kenal kali Gusti Allah, tetapi ada yang mengenalkan lewat jalur Wali Songo. Nyuwun sewu, lek Wali Songo niki panci harus jelas statusnya. Minimal itu seorang raden. Karena apa? Hubungannya Wali Songo ini nanti masuk ke Pulau Jawa, itu hubungannya dengan pihak kerajaan, dan kerajaan Majapahit itu bisa menerima ulama dari Wali Songo yang dibawa oleh Sayyid Jumadil Kubro. Itu kalau statusnya ulama ini jelas. Ya, kalau sudah statusnya jelas, berarti orang ini memang bukan orang sembarangan, bukan pemberontak. Ya. Dan yang nomor dua, selain statusnya yang jelas, orang ini harus mempunyai akhlak yang baik. Karena bagaimanapun Majapahit ini masih besar pengaruh agama yang paling sepuh wonten Indonesia, agama Budi. Agama Budi itu agama yang mana meyakini kalau penciptaan alam ini tidak mungkin diciptakan oleh makhluk. Yang nomor dua, agama Budi itu agama yang gampang matur nuwun, agama yang juga mengedepankan akhlak. Melalui kata ulama para Wali Songo, mulai Sayyid Jamaluddin Husain sampai Sayyid Ali Al-Muqtada, sampai Sayyid Maulana Ishaq, sampai Sayyid Ali Badruddin, sampai Sayyid Ali Aliuddin, itu semuanya raden-raden statusnya jelas, pantes lek kramut makam. Karena apa? Kalau dirinya meninggal, siap para kerajaan Majapahit itu tahu kalau ini bukan orang sembarangan, statusnya raden, statusnya sebagai orang yang mempunyai akhlak. Maka kerajaan Majapahit maupun kerajaan Mataram itu semuanya tidak merasa terancam dengan kehadirannya para ulama-ulama ini. Karena apa? Misi visinya itu hampir sama, bahwasanya kita ini harus mempunyai akhlak. Sing pundi tingginya akhlak itu ini kok gampang matur nuwun, gampang nyambung silaturahim. Sallallahu alaihi. Tapi ada santri-santri di para wali songo, utawi guru-guru di para wali songo, utawi sahabat-sahabat di Wali Songo
yang memang mereka itu datang ke Indonesia tujuannya untuk membantu perjuangannya Wali Songo. Dan itu mereka semuanya itu mengambil jalur dari mana? Mengambil jalur untuk meneruskan perjuangannya para wali-wali Songo yang sudah terkenal. Dan mereka itu tidak diketahui oleh pihak kerajaan. Pihak kerajaan memang waktu itu sudah tidak peduli statusnya karena sudah percaya kepada para wali Songo. Sehingga di roto-roto di bau, derajat ini nggak ada derajat ningrat, nggak ada derajat raden. Dan sejarahnya itu pasti ditulis oleh pihak kerajaan-kerajaan karena dianggap sebagai orang yang berjasa. Tapi ono menungso sing dimiliki menungso saya, menungso alim, seorang ulama bukan dari seorang raden tetapi seorang ad-da'i ilallah, orang yang berjuang untuk agamanya Allah. Ya, kadang-kadang itu santri Wali Songo dan dia bukan statusnya raden, tetapi orang ini mempraktekkan yaitu prakteknya orang bertakwa. Sing pundi prakteknya wong takwa niki wau telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai-sampai sahabat Mu'adz bin Jabal menangis. Ditangletkan kali Umar bin Khattab, "Ya Mu'adz bin Jabal, kenapa Anda menangis?" Baru saja saya mendengar nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya cirinya orang bertakwa, cirinya orang yang takwa karena Allah, ketika dia datang banyak yang tidak mencarinya. Karena apa? Dirinya meninggalkan apa? Meninggalkan segala kealimannya. Gak tutup no ilmu nih, gampang berbaur. Kalau di situ ahli minum, ahli judi, Mbah Ampel meninggalkan atribut radennya. Mbah Ampel tumut, sabung ayam tumut, judi tumut, ya. Tetapi niatnya Mbah Ampel lillahi ta'ala, dan beliau ini memang seorang kekasih Allah. Lek wis waliullah monggo Pak jenengan ngombe berono kula yakin lek panjenengan waliullah ngombe iku buat nang laut lek sik dadi wali murid aja macam-macam yo napa bayar temen temenan ya boten. Ya. Jadi orang yang bertakwa itu ternyata yang sampai ditangisi oleh Mu'adz bin Jabal, yaitu orang yang ketika orang ini datang banyak orang yang tidak mencari, banyak akeh wong garu. Karena nopo? Karena piyambak ini wau meninggalkan atribut ulamanya, berbaur. Gino bener. Makanya enten Bacitro teng Melaten iki terus wong Melaten iku nopo tiyang ngikar. Dia soalnya nopo? Mungkin dulu Bacitro meninggalkan keulamaannya. Dia tak belum dituturno sebagai ulama. Soalnya zaman sini niku udah diuruki ngaji yo Melayu. Gino bener. Soalnya saya turun kenal Al-Quran, maka pendekatannya sesuai apa yang terjadi pada perilaku masyarakat. Ya, sehingga Mbah Citro itu meninggalkan atribut ulamaannya, gak surbanan, ya sebagaimana rakyat jelata. Di situ akhirnya bisa menembus dengan apa? Dengan akhlak yang baik, dengan perilaku-perilaku yang baik, dengan ucapan-ucapan yang baik. Maka perjuangannya para wali-wali yang mempunyai ketakwaan betul ingin terkenal di wau bisa diterima oleh masyarakat yang tidak bisa dijangkau oleh Wali Songo. Pundi dan Wali Songo duki Mbak Ampel duki bulan saya tahu biar apa bener saya mau baru gitu. Mbak Ampel Basunan Gunung Jati rawuh bulan saya tahu sopo sing rawuh ten mriki Syekh Ahmad Baidowi. Sopo sing rawuh ten mriki Mbah Sukmojoyo. Sopo sing rawuh ten mriki Mbah Sarmo. Mereka itulah orang-orang yang bertakwa yang disebut oleh Rasulullah ketika mereka datang banyak orang yang tidak kenal ketika orang itu meninggal maka banyak orang yang nggak tahu. Kadang-kadang dikuburin itu ranten ini yang boten dikenal, tidak mau dikenal, maka dikuburnya itu seperti masyarakat biasa. Beda dengan para wali Songo yang memang ini sudah raden, wis ningrat, sudah dekat dengan kerajaan, sejarahnya tertulis. Ketika meninggal itu dirambut oleh prajurit kerajaan, dirambut oleh santri ini karena apa? Tahu kalau
semuanya itu orang-orang yang penting, orang-orang yang ningrat. Tapi kados Basar Armo, kados Ahmad Baitowi, kados sinten, kados Basro Joyo, kados Mbah Citro. Matine yo biasa, ya betul. Sampai sama ke Syekh Siti Jenar pun dipanggil makami. Gak ono, ya betul. Karena Syekh Siti Jenar waktu itu tidak mau terkenal. Ya, lek kepingin terkenal, Syekh Siti Jenar merasa musyrik. Karena yang berhak terkenal itu Allah. Makanya kalau ditanya, ini Syekh Siti Jenar, kau masih mana mesti Allah. Benar, karena yang memberikan hidup, yang memberikan umur, yang memberikan waktu dan tempat maupun keadaan ialah Allah. Ketika meninggal pun, maka Syekh Siti Jenar itu memesan. Cuma santri ini ojo dikei maisan supaya masyarakat boten semerat, boten ngertos kersane Syekh Siti Jenar boten terkenal karena Syekh Siti Jenar itu nggih kuatos piyambake niku wau ngalah-ngalahi Gusti Allah kalau dirinya terkenal. Ya. Sunan Bonang yang ada di Tuban, petilasan itu boten makom. Ya. Gus Dur pun sanjang makome Sunan Bonang wonten ing Desa Bonang lah, langsung Jawa Tengah. Tapi apa yang terjadi kalau ziarah itu gak ono maisane. Ya maisane gak ono itu tumbuh-tumbuhan kok. Tetapi Gus Dur meyakini kalau di situ ialah makamnya Sunan Bonang. Sunan Bonang jelas beliau Raden Maktum Ibrahim, tetapi itu nanti seorang waliullah yang taat kepada Allah, yang taubatnya tidak hanya taubat, yang taubatnya itu memang kepingin melaksanakan amal soleh, yang mana dirinya tidak merasa hebat meskipun orang hebat, sehingga dia mempunyai ketaatan yang mana ketaatannya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia mempunyai nafsu yang baik, nafsu mutmainnah, diberi kesabaran oleh Allah, sehingga dengan kesabarannya Sunan Bonang bisa bisa melaksanakan atau mempraktekkan rasa terima kasih yang mana itu semuanya sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayo, kalau kita memang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana itu memang perintahnya Allah, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kita ini mengaku kita ini yakin kepada Allah, Tuhan kita ialah Allah, maka Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk mencintai atau mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Ta'ala akan cinta dumateng kita sedaya barokah kita niki wau tumut cinta tumut mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing pundi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mencontohkan kepada kita bahwasanya di memasuki bulan Sya'ban, Rasulullah itu sampai menyebutkan bahwasanya bulan Sya'ban itu bulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Syahrul Rajab fa huwa syahrullah. Bulan Rajab kemarin telah lewat, itu bulannya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bulan Rajab kemarin kita menjadi hamba yang memang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa syahrul Sya'ban fa huwa syahri. Bulan Sya'ban ini termasuk bulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di bulan ini kita semuanya tambah cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syahrul Ramadan, dan bulan Ramadan ini bulannya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di bulan Ramadan kita bisa melaksanakan amaliyah setiap di bulan Ramadan tahun ini dengan amal yang ikhlas, amal yang hanya menginginkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kemarin di bulan Rajab itu ada kemuliaan yang sangat agung, terjadi peristiwa Isra wal Mi'raj. Maka bulan Rajab menjadi bulan yang mulia. Ya, tetapi ada bulan yang mana bulan ini juga sangat khusus dan menjadi peristiwa yang bersejarah juga ada di bulan Sya'ban ini. Dan ada peristiwa-peristiwa yang besar di bulan Sya'ban, yaitu 3 peristiwa. Yang mana peristiwa pertama itu taklid. Apa itu taklid? Inggih punika pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertolongan apa? Ketika itu Nabi Muhammad ditantang oleh raja yang zalim, yang mana raja yang zalim ini ingin melihat
melihat kalau memang Nabi Muhammad ini seorang nabi, maka akan pasti mempunyai mukjizat. Mukjizatnya yang diminta oleh raja yang zalim ini apa? Ialah untuk membelah bulan, yang mana bulan itu dibelah dan harus bersaksi, dan harus mau bersaksi, harus mau mengatakan bahwa bulan ini ialah makhluknya Allah, dan bulan ini bersaksi kalau Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Di bulan ini akhirnya terjadi mukjizat yang agung yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Iqtarabatis sa'ah wa insyaqqal qamar, bahwasanya hari kiamat telah dekat, dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di situ bahwasanya bulan telah terbelah. Maka setelah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kejadian yang luar biasa tersebut, maka raja sing zalim ini juga masih ingkar, gak langsung percaya. Tetapi karena ini taklif, Allah taala memberikan pertolongan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diberikan satu rahasia dari Allah, bahwasanya lek Pak Rojo gak percaya kanjeng Nabi, waran anak sing cacat, anaknya yang lumpuh di rumahnya yang disembunyikan, yang dimana tidak ada yang tahu rakyatnya. Katakan kalau penyakitnya yang cacat itu sudah sembuh. Dereng ngomong raja itu ingin nantang Malik, kepingin nantang kanjeng Nabi, padahal sudah ditunjukkan mukjizatnya Rasulullah. Dereng ngomong raja itu kanjeng Nabi misalnya bahwasanya anaknya yang cacat yang disembunyikan bertahun-tahun itu telah sembuh dan kembali memiliki tubuh yang normal. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Biar akhirnya raja itu meyakini kalau memang Nabi Muhammad ini adalah utusan Allah, dan ketika pulang di rumahnya benar bahwasanya putrinya raja tersebut yang awalnya cacat itu telah sehat kembali. Mungkin barokah cinta kepada Rasulullah, kita yang sakit segera disembuhkan. Dan di sini ada tamkin. Napa niku bulan peneguhan dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang mana pada waktu itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika pindah hijrah ke Madinah, sebelum ada perintah dari Allah, Nabi Muhammad beserta sahabat itu melaksanakan sholat itu menghadap jembatan Baitul Maqdis, itu kira-kira 17 bulan. Akan tetapi Allah Ta'ala telah berjanji, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah Ta'ala akan memberikan apapun sampai Nabi Muhammad itu ridha. Niku saking mulia kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah pada waktu itu niku tidak kepingin sama dengan ibadahnya orang Yahudi, karena orang Yahudi itu ibadahnya itu ngadep jembatan Baitul Maqdis. Jadi Rasulullah ingin ada perbedaan. Rasulullah selalu menghadap wajahnya di langit sambil mengharap di dalam hatinya semoga Allah Ta'ala merubah kiblat, yang mana kiblatnya itu yang awalnya dari Baitul Maqdis dirubah menghadap kepada Ka'bah. Dan akhirnya turun ayat qad tara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Dan di situ Allah Subhanahu wa taala lagi-lagi menunjukkan kalau Nabi Muhammad, apapun yang diinginkan oleh Nabi Muhammad, maka Allah Subhanahu wa taala akan ridha. Ya, bahwasanya setiap apapun yang diinginkan oleh Nabi Muhammad, insya Allah akan diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kelak di hari kiamat ketika Allah Subhanahu wa taala berjumpa dengan kita dan kita dalam keadaan ketakutan, mudah-mudahan Allah taala meridai kita untuk berjumpa Nabi Muhammad, dan ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sujud di hadapan Allah dan memohon kepada Allah agar bisa memberikan syafaat kepada seluruh umat. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Di bulan Sya'ban itu menjadi mulia karena di situ ada peristiwa takriman. Allah Taala memberikan kemuliaan yang mana turun ayat dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu
diharamkan. Tapi untuk ibadah sholawat, maka Allah Subhanahu wa taala juga bersolawat untung. Wong sing seneng sholawat niki untung. Karena apa? Akan mendapatkan kemuliaan. Meskipun kita tidak ikhlas, ada pamrih di hati kita, tetapi kalau kita mengamalkan sholawat, insya Allah kita diterima amaliyah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin dicintai oleh Allah, ayo kita sering bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita ingin dekat kepada Rasulullah SAW telah bersabda, "Aulan nas bi yaumil qiyamah aktsaruhum 'alayya shalah." Bahwasanya Rasulullah telah bersabda, bahwasanya apa itu sabdanya beliau, kalau ingin dekat dengan Nabi Muhammad, maka sering-seringlah bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai ada hadis yang sangat menggembirakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan melindungi kita dari api neraka. Barokahnya kita senang barokahnya senang sholawat. Maka ayo di bulan Sya'ban ini kita memperbanyak sholawat. Kita harus meyakini kalau kita bersolawat, kita tambah cinta kepada, kita akan diberikan kecintaan kepada Nabi Muhammad, dan kita akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau orang ingin selamat, ingin mati selamat, ingin di akhirat selamat, ingin kumpul dengan orang selamat, ayo ketika kita masih hidup di alam dunia, kita harus memperbanyak memperbanyak sholawat. Siapa yang mau bersolawat kepada Nabi Muhammad satu kali, maka Allah akan memberikan rahmat sebanyak 10 derajat. Siapa yang bersolawat kepada Nabi Muhammad 10 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan 100 rahmat. Siapa yang bersolawat kepada Nabi Muhammad 100 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sholawat kepadanya sebanyak 1000 derajat. Sopo sing seneng maca sholawat ping 1000, itu diharamkan api neraka membakarnya. Ya, wis api neraka itu haram membakarnya. Orang yang matinya di dalam hidupnya senang sholawat, fa insyaallah mayyite utuh. Amin ya rabbal alamin. Ayo kita ini mungkin sering tidur, ayo ojo suwe-suwe turuni. Ya, mumpung turun ketekanan mati, karena di bulan Sya'ban ini qad syahrul yarfurun nas, yaitu bulan yang sering dilupakan oleh para manusia. Nggih napa boten? Nggih niku maknane niku napa? Nek menungso niku wau inggih punika seneng melupakan kehidupannya yang banyak, memilih rugi. Nggih napa boten? Tidak rugi bagaimana? Siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim ping 100, dosanya seluas lautan, itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana hari kita? Hari-hari kula kali panjenengan ya napa? Sedina iso maca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim ping 100. Gak tahu, maka rugi. Dosa kita semakin menumpuk, tetapi kita tidak mau untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo nggih, ojo turu kesuwen turuwe, ojo susuwe turuwe, endang bangun, endang apa? Endang semangat, endang mengejar amal soleh. Rugi setiap pagi kita kehilangan rahmatnya Allah. Dengan kita sholat duha 2 rakaat, kita seperti sedekah sebanyak 360 orang. Bayangkan, sholat duha rakaat kita seperti melakukan sedekah 360 orang. Dan itu kita seling terlewatkan gara-gara sibuk dengan dunia. Sallallahu alaihi wasallam. Ayo sing duwe harta, ojo digawe turu, ditokno ya, sing eling harta itu hanyalah titipan. Kasihkan kepada fakir miskin, kasihkan kepada yatim piatu, kepada para janda-janda, tapi ojo janda sing enom rek. Bae, jadi iso janda sing tuwek-tuwek sing kate hati. Sedekah gitu boten. Karena Rasulullah sapa wong sing seneng sedekah nang anak yatim, sapa sing seneng nolong wong fakir miskin, maka dia seperti melaksanakan sholat tanpa berhenti. Maka dia seperti melaksanakan puasa tanpa berbuka. Ini keutamaannya. Nah, ini kita bisa melakukan apa mboten? Hidup kita sehari-hari bisa melaksanakan zikir kepada Allah subhanallah bihamdi subhanallahil azim 100 kali.
Maka kalau kita tidak bisa melaksanakan, maka ayo di bulan Syaban ini jangan tidur lagi. Benar? Nek turun tok, atau sih ditekani malaikat Israel. Ya, karena apa? Kalau orang itu sudah meninggal, maka orang itu akan kelihatan semua yang dilakukan. Lah wong sing nglakono apik iku lho getun, napa maneh sing nglakono ada sahabat Nabi bernama Sya'ban. Itu meninggal dunia dan istrinya takut. Takutnya itu karena apa? Karena Sya'ban itu setiap waktu sakaratul maut itu mengucapkan aduh ping. Akhirnya tanglet dumateng Rasulullah, Kanjeng Nabi bojo kula niki wau waktu sakaratul maut tidak menyebutkan la ilaha illallah, tidak menyebutkan Allah, tetapi yang disebutkan oleh suamiku aduh gitu. Nopo oleh Kanjeng Nabi Rasulullah tersenyum. Ya, Rasulullah tersenyum sambil mengatakan, wong nglakokno apik iku lho tepak sakaratul maut getun. Sing nggawa amal apik tepak mati getun. Nopo malih sing nggawa amal elek tambah getun. Nopo maksudnya Kanjeng Nabi sahabatku Sya'ban ini dilihatkan oleh Allah. Lek wong mati iku digawakno lemari, diketokno lemari, lek lemari percaya niki kita masuk diniyat karena Abdullah bin Al-Haddad. Kalau lemarinya dibuka ada cahaya, berarti orang ini melakukan kebajikan. Lek lemari dibuka kalau cahaya remeng-remeng iki wong iki doyan tuh, koyo lagu ne basure bangun tidur. Remeng-remeng ya. Kalau dibuka lemarinya itu tidak ada cahayanya sama sekali, berarti orang ini malas melakukan kebagusan. Dan sahabatku Sya'ban ini ternyata dilihatkan oleh Allah, dirinya itu getun, opo-opo milih masjid sing cedek. Karena setiap langkah menuju masjid dari rumahnya, Allah Ta'ala memberikan pahala yang luar biasa, dan itu dilihatkan oleh Allah. Maka sahabat Sya'ban itu mengatakan, aduh kok cedek, masjid sing tak pilih, kok gak sing adu ae. Ayo masjid Duren Sewu supaya orang ampel. Aja milih sing cedek kan? Cedek. Sahabat Sya'ban ini getun. Ya, ketika nanti diperlihatkan berjalannya sahabat Sya'ban ke masjid, setiap langkah ada derajatnya yang telah diberikan oleh Allah. Itu sahabat Sya'ban getun. Kok waktu dia hidup itu datang kepada masjid yang dekat dari rumahnya. Yang aduh kedua, sahabat Sya'ban itu getun. Ya, aduh kedua itu karena apa? Waktu itu dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahabat Sya'ban memberikan roti, sing pundi roti ini kuau wonten telu. Ya, tetapi sahabat Sya'ban hanya memberikan satu roti, sing loro iki dipangan kabeh. Akhirnya dikekokno karo Allah Ta'ala pahala sedekah roti sing siji niku wau. Ketun sahabat Sya'ban, aduh kok gak dikekok kabeh sih roti ku mau sire. Ya, milih niku lek ono slametan, kokno kabeh. Ya, ojo disimpen. Pandangan kokno kelor kokno mburi kokno. Sawe nopo bakalan getun derek-derek. Ya, sahabat Sya'ban yang telah membawa amal soleh dilihatkan oleh Allah, hasilnya kok gak mungkin loro kok kayak siji lek gede pahala koyo ngene. Subhanallah. Niku napa saking maha pengasih dan maha penyayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sahabat Sya'ban dilihatkan napa niku yang menyebabkan sahabat Sya'ban ini aduh malih sing nomor 3. Napa Kanjeng Nabi, sahabatku iku mau ketika berjalan ketemu wong gendeng ini kademen. Akhirnya sahabat Sya'ban niku mau ndamel rangkepan loro. Ya, sing apik di jero, sing elek iku di joko. Ya, karena ada orang yang kedinginan mau mati, orang gila, akhirnya dikekno sing elek, tetapi itu dianggap amal yang baik oleh Allah. Tetapi ketun sahabat Sya'ban. Ya, karena apa? Waktu dirinya memberikan baju yang jelek itu mendapatkan pahala. Dan pahalanya ini dibandingkan kalau dirinya seandainya pada waktu itu memberikan baju yang bagus. Ketun mana sahabat Sya'ban? Aduh, kok tak kei sing elek. Mangane lek sokan ojo dikei sing mampu kan? Ojo dikei sing elek.
Elek kadang wis jahitan 7 tahun dikekno. Iya, sajadah wis jahitan 7 tahun kek menang musala. Nggih napa mboten? Nggih. Nah terus ayo sing getun ae lho sing nglakokno amal bagus iku tepak mati getun. Karena nopo saking besarnya pahalanya kalau kita mau nopo niku selama hidup kita itu digunakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayo pulau kalimat dengan dimasuk bulan Sya'ban ini yang banyak dilupakan oleh manusia, maka kita jangan sampai menjadi orang yang lalai. Karena apa? Orang yang lalai itu pasti boten selamat. Maka kalau kita hidup bermaksiat akan mati, hidup beramal soleh juga akan mati, pilihannya pasti tidak ada lagi mati, maka kita harus memilih tetap istiqomah melaksanakan amal soleh supaya selamat di dalam kematian kita. Terus ini sing saged kula sampaikan dumateng panjenengan sedaya. Mugi-mugi di bulan Sya'ban ini kita semakin memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kita semakin meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita semakin tambah cinta kepada orang-orang soleh. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik buat kita. Karena apa? Karena Imam Ghazali ini berdawuh, siapa yang bisa menghormati di bulan Rajab maka akan diberikan kemuliaan oleh Allah di bulan Sya'ban. Siapa yang bisa memuliakan bulan Sya'ban dengan amal soleh, maka Allah Ta'ala akan memberikan pertolongan bisa melakukan ibadah yang sempurna di bulan Ramadan. Siapa yang bisa memuliakan bulan Ramadan, maka Allah Ta'ala akan memberikan kemuliaan. Orang ini akan berjumpa lagi dengan bulan Ramadan yang tahun depan dalam keadaan sihah wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal